Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kuota kalian baik-baik saja. Pada video kali ini kembali kita akan melanjutkan alur cerita dari anime Senju Yusa untuk part keempatnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung gas ke alur ceritanya. Pada video sebelumnya, setelah saya berhasil mengalahkan iblis lalat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke desa Izale guna mengambil zirah legendaris yang sebelumnya telah diberitahu oleh Rosali. Sayangnya desa beserta zirah tersebut telah dihancurkan oleh kakek tua yang bernama Kilkaful. Ternyata ia adalah salah satu anak buah Raja Iblis yang ditugaskan untuk membunuh Sea. Bahkan untuk melakukan semua itu, ia rela menjadikan keluarganya, seluruh orang di desa serta nyawanya sendiri sebagai tumbal untuk memanggil Dewa Kematian guna mengalahkan Sea. Mereka pun sungguh terkejut ketika melihat kekuatan dari sang Dewa Kematian tersebut. Pasalnya, angka yang ditampilkan tidak teratur. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Serangan pun dilancarkan oleh Sea. Namun serangan tersebut malah membuat sang Dewa Kematian bertambah banyak. Merasa tak ada peluang menang, Sea pun menyuruh Rista agar membuka gerbang menuju alam suci, selagi dirinya mengalihkan perhatian. Lalu pada saat ada kesempatan, Sea pun segera melemparkan teman-temannya dan segera pergi dari sana. Di alam Dewi, Sea yang terluka menyuruh Rista agar menyembuhkannya. Padahal luka tersebut tidaklah besar dan hanya seperti terkena benturan kecil. Tentu saja Rista yang menangani agak kesal. Namun tiba-tiba Dewa Kematian sebelumnya muncul. Ternyata ia bisa menembus ruang dimensi. Rista pun panik karena mereka tidak tahu cara mengalahkannya. Saat itu juga satu persatu dewa dan dewi di sana datang untuk mengalahkan Dewa Kematian itu. Sea pun menggunakan kesempatan tersebut untuk segera kabur. Namun sebanyak apapun dewa dan dewi menyerang, Dewa Kematian itu bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Sea pun mencoba meminta bantuan kepada Adenela yang saat itu sedang lewat. Adenela yang terbujuk dengan ketampanan Sea tanpa pikir panjang langsung menyerang sang Dewa Kematian. Awalnya dikira serangannya berhasil, namun ternyata hal itu malah membuat Dewa Kematian semakin banyak dan dengan mudah mengalahkan Adenela. Kejar-kejaran pun terus berlanjut. Rista yang melihat sang Dewa Kematian semakin mendekat begitu panik. Namun saya mengatakan agar ia tidak usah khawatir, sebab ia sudah punya rencana. Ia pun terus berlari menuju ruangan Valkyrie yang saat itu sedang melukis. Ternyata rencananya adalah membuat sang Dewa Kematian menyerang Valkyrie agar membuat Valkyrie marah. Untungnya cara tersebut berhasil. Seketika Valkyrie yang marah langsung melancarkan serangan penghancurnya. Namun karena sang Dewa Kematian immortal, serangan penghancurnya tak berefek sama sekali. Terpaksa Valkyrie pun mengeluarkan seluruh kekuatannya yang membuat kekuatannya bertambah 1000 kali lipat dan hampir mencapai level maksimal. Bahkan serangan dari sang Dewa Kematian pun dapat ditangkis Valkyrie dengan mudah. Pada akhirnya Valkyrie pun mengeluarkan jurus terlarang miliknya yang bernama Valhalla-Gate, yang mana jurus tersebut akan mengurung orang yang terkena jurus tersebut di sebuah dimensi ketiadaan. Untungnya jurus itu pun berhasil menyingkirkan sang Dewa Kematian. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Valkyrie mengalami pendarahan yang sangat banyak. Rupa-rupanya itu adalah efek setelah ia menggunakan jurus terlarang Valhalla-Gate, yang dimana jurus tersebut akan menggunakan nyawa si pemakai sebagai imbalannya. Namun berhubung Valkyrie adalah seorang dewi yang tak bisa mati, dirinya hanya merasakan kesakitan saja. Tetapi kesakitan tersebut bukanlah apa-apa bagi Valkyrie. Dari situ Sea pun menyadari kalau Valkyrie adalah satu-satunya dewi terkuat yang ia ketahui di sini. Ia pun meminta Valkyrie agar segera melatihnya, karena menurutnya hanya Valkyrie lah satu-satunya dewa yang dapat menandingi kekuatannya. Selain itu, Sea juga meminta Valkyrie agar mengajarinya jurus terlarang Valhalla-Gate. Awalnya Valkyrie menolak, karena menurutnya mustahil manusia dapat menguasai teknik tersebut. Namun karena Sea tetap bersikeras ingin mempelajari jurus tersebut, terpaksa Valkyrie pun akan mengajarinya. Namun sebelum itu, Sea memberitahu Rista mengenai pedang Adamantitor, yang dimana ia ciptakan menggunakan potongan batu zirah legendaris yang sebelumnya telah hancur. Dan Sea mengklaim kalau pedang tersebut tidak akan hancur dan menjadi pedang terkuat yang ia miliki saat ini.
Namun ia belum yakin apakah pedang tersebut mampu untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Kemudian ketika Seiya menjalani latihannya, Rista pun dipanggil oleh Dewi Ishtar agar segera menemuinya. Di sana Dewi Ishtar memberitahu kalau mereka harus segera berangkat ke Diabrande, karena saat ini tempat tersebut telah dikepung oleh pasukan terakhir dari Raja Iblis. Mengetahui hal tersebut, Rista pun segera pergi ke tempat Valkyrie untuk memberitahu Seiya mengenai keadaan tersebut. Dan berhubung Seiya juga sudah selesai menjalani latihannya, mereka pun segera berangkat. Namun tanpa Rista sadari, pada perjalanan kali ini Seiya tidak menyebutkan kalau ia sudah 100% siap. Hal itu pun membuat Rista sedikit khawatir. Lalu sesampainya di ibu kota Gebrande, ternyata semua pasukan sudah berkumpul untuk melakukan pertarungan, yang dimana pihak iblis dipimpin oleh salah satu iblis surgawi terakhir yang bernama Eraser Kaiser, dan diperkirakan kekuatannya cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Gebranda. Kemudian ketika saya akan maju untuk menghadapi sang pemimpin itu, tiba-tiba seorang kakek-kakek dengan menggunakan sebuah pedang muncul. Awalnya kakek tersebut dianggapnya remeh karena ia terlihat seperti kakek tua biasa. Namun tiba-tiba semua orang pun terkejut setelah sang kakek menunjukkan kemampuannya yang seketika mengalahkan sang pemimpin Raja Iblis dalam sekejap. Bahkan ia juga mengalahkan pasukan yang tersisa hanya dalam satu kali ayunan pedang. Setelah diperiksa, ternyata kakek tersebut mempunyai kekuatan yang cukup banyak, serta ia juga merupakan ayah kandung dari Rosalie. Kemudian Rista pun bertanya, jika ayahnya Rosalie sekuat ini, mengapa ia jarang terlibat dalam pertempuran? Saat ayah Rosalie ingin menjawab, tiba-tiba ia berubah menjadi seorang bayi. Rista pun sungguh kaget. Rupa-rupanya itulah alasan mengapa ia jarang terlibat dalam pertempuran. Entah apa penyebabnya, namun menurut Rosalie sang ayah sedang terkena sebuah kutukan. Ia pun kemudian segera membawa sang ayah pergi ke kastilnya, serta ia juga meminta Seiya dan yang lainnya agar menemuinya di kastil dalam 2 jam lagi. Sambil menunggu waktu, Seiya pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari barang-barang yang dapat membantunya mengalahkan Raja Iblis di sebuah pasar. Singkatnya, Seiya pun menemukan sebuah toko herbal yang diklaim sang penjual 3 kali lebih kuat dibandingkan sihir. Rista yang mendengar hal itu pun sangat marah karena ia merasa seperti direndahkan. Ia pun kemudian menantang si penjual untuk menentukan siapa yang terbaik. Rista pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi sayangnya ia malah kalah. Hal itu pun membuat Rista semakin kesal dan marah. Singkat cerita, mereka pun kemudian pergi menemui Rosalie sesuai yang telah dijanjikan. Di sana Rosalie bercerita mengenai betapa sayangnya ia terhadap ayahnya. Dan alasannya memanggil Seiya kemari adalah untuk meminta Seiya agar tidak membiarkan ayahnya pergi untuk ikut mengalahkan Raja Iblis. Tentu saja Seiya pun menerima keputusan itu, karena sejak awal ia memang tidak ingin ayahnya Rosalie ikut. Kemudian pada keesokan harinya mereka lalu dipanggil ayahnya Rosalie untuk membahas perjalanan mereka mengalahkan Raja Iblis. Refleks Seiya pun langsung mengatakan kalau ayahnya Rosalie tidak boleh ikut. Ayahnya Rosalie pun hanya tersenyum karena merasa kalau dirinya sudah tua. Tak lama kemudian terdengar laporan kalau pasukan iblis yang sebelumnya tersisa sedang menyerang kota. Seiya pun segera menawarkan diri untuk membasmi pasukan iblis tersebut. Sementara Seiya sedang bertarung, ayahnya Rosalie mengajak Rista ke sebuah ruangan sambil menceritakan masa lalunya yang juga merupakan seorang pahlawan seperti Seiya. Serta ia juga memberitahu mengenai alasan para dewa dan dewi tidak bisa mati. Hal itu dikarenakan jiwa para dewa atau dewi tersebut masih tersegel di alam suci. Dalam artian, jika dewa atau dewi tersebut mati di dunia ini, mereka hanya akan kembali ke alam suci. Dan hal itu juga berlaku untuk sang pahlawan. Namun ia memberitahu kalau ada satu item yang dapat mencegah dewa atau dewi tersebut hidup kembali. Item tersebut adalah pedang yang dibuat oleh Raja Iblis bernama God Eater, di mana pedang tersebut dapat menghancurkan jiwa asli seseorang, baik itu dari kalangan dewa-dewi ataupun sang pahlawan. Sambil memegang pedang tersebut, ayahnya Rosalie pun mengancam akan membunuh Rista dan Seiya di sini. Alasannya karena ia sekarang sudah berpihak kepada Raja Iblis, sebab ia merasa kesal terhadap para dewi yang telah memanggilnya menjadi pahlawan saat ia sudah tua,
padahal menjadi pahlawan adalah impiannya sejak kecil. Kemudian serangan pun dilancarkan oleh ayahnya Rosali, dan apesnya Rista malah tertangkap. Beruntung saat Rista sudah pasrah kalau ia akan benar-benar mati, Seiya datang tepat waktu untuk menolongnya. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan oleh ayahnya Rosali. Bagaimana bisa Seiya mengetahui kalau ia akan membunuh Rista di sini? Seiya pun menjawab kalau ia hanya menggunakan feelingnya saja. Ayahnya Rosali pun cukup kagum dengan kehati-hatian Seiya. Kemudian ia pun menantang Seiya untuk bertarung. Namun karena tubuhnya yang sudah tua, tiba-tiba ia pun muntah darah. Akan tetapi hal tersebut bukan masalah bagi ayahnya Rosali, sebab ia sudah diberikan jiwa Orc oleh Raja Iblis yang dapat membuatnya kembali muda. Seketika kekuatan ayahnya Rosali pun bertambah beberapa kali lipat, serta ia juga dapat menghindari serangan cepat milik Seiya, bahkan membuat Seiya terluka cukup parah. Dan ini kali pertama Seiya menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Sadar akan hal itu, Seiya pun langsung melepas seluruh beban yang ia pakai, yang dimana beban tersebut memiliki bobot yang sangat berat. Dan sini ini mengingatkan admin dengan Rockri yang melepas beban di kakinya saat melawan Gaara. Setelah itu pertarungan epik pun terjadi. Keduanya saling menyebaskan pedang dengan begitu cepat. Bahkan kali ini Seiya sudah dibantu oleh Elulu yang sudah mengupgrade kecepatan Seiya ke level maksimal. Namun tetap saja hal itu dapat ditangkis oleh ayahnya Rosali yang saat ini sudah menjadi setengah iblis. Pertarungan pun terus berlanjut sampai membuat keduanya kehilangan satu tangan mereka. Seiya pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang ayahnya Rosali. Beruntung serangan tersebut tidak dapat ditangkis oleh ayahnya Rosali yang membuat ia kalah di pertarungan. Setelah itu Seiya pun segera meminta Rista untuk menyembuhkan mereka berdua. Di detik-detik ayahnya Rosali akan meninggal, Seiya meminta Rosali untuk berbicara dengannya. Namun Rosali yang terlanjur marah dengan sikap ayahnya menolak untuk berbicara. Seiya pun langsung menampar Rosali dan mengatakan sebuah kalimat yang membuat Rosali sadar, di mana perkataan itu berbunyi kalau dia mati, mau sekeras apapun Rosali berteriak, ia tidak akan bisa mendengar. Untuk itu selagi ia masih hidup, bicaralah dengannya. Seketika Rosali pun langsung menangis di hadapan ayahnya. Dan untungnya ia masih sempat untuk berbicara walaupun hanya sebentar. Kalau suka lanjut part ketiganya.